Halo semuanya, jadi hari ini aku mau rating makanan tradisional yang aku beli. Untuk harganya ini semua serba 1000 dan aku hanya beli 10, jadi hanya 10.000. Untuk itu, mari kicap, mari kita coba. Untuk yang pertama ini ada pastel. Isiannya ada wortel yang diserut, tapi sayangnya cangkangnya itu udah gak renyah lagi. Ya agak lembek gitu. Jadi untuk ratingnya 8/10. Selanjutnya ini ada kue cucurnya Bengkulu, yaitu cucur bandan atau biasanya disebut kue daki. Bahan yang digunakan itu tepung beras dan gula merah. Aku dari kecil suka banget makan kue daki ini karena gak bikin enak. Jadi untuk ratingnya 10/10. Oke, selanjutnya ini ada kue cucur. Nah kalau ini cucur yang asli, kalau yang tadi kan cucur bandan. Untuk perbedaannya ya jelas beda. Kalau yang tadi itu agak keras, nah kalau yang cucur ini lembut dan kenyal. Kalau persamaannya sih dari segi warna karena sama-sama dari gula merah. Nah untuk kue cucur yang ini sayangnya kurang bersarang, jadi untuk ratingnya 8/10. Oke, selanjutnya ada kue lupis karena bentuknya seperti lupis. Untuk kue lupisnya free gula merah. Untuk gula merahnya kayaknya udah campuran karena walaupun kental gak manis banget. Ya namanya juga 1000-an ya. Jadi untuk ratingnya 7,5/10. Oke lanjut, ini ada martabak mini. Belum 5 menit, gas aja ya kan. Tapi sayangnya topping kacangnya pada jatuh. Ya udah gimana lagi. Untuk martabak harga 1000-an ini worth it aja sih, walaupun agak keras. Tapi jujur ini tuh tebel banget. Dan andai kata topping kacangnya tadi nggak jatuh, masih tetap enak ya. Jadi untuk ratingnya 8,5/10. Dan selanjutnya ini nggak tahu kue apa namanya, asal aja aku ambil. Ini tuh warna-warni terus ditaburi dengan kelapa dan teksturnya tuh bener-bener kenyal. Dan kayaknya ini tuh terbuat dari ubi. Untuk manisnya tuh pas, jadi untuk ratingnya 9/10. Oke, selanjutnya ada kue lapis. Yang mana kalau aku masih kecil dulu makannya tuh bener-bener lapis per lapis. Ya yang literally tuh emang lapis per lapis. Ya itu sudah menjadi ciri khas kue lapis gitu. Untuk rasanya tuh kenyal, nggak terlalu manis, nggak enek gitu. Jadi untuk ratingnya 9,5/10. Selanjutnya ini ada klepon. Satu biji ini harganya 1000. Dan ya gula merahnya bener-bener lumer banget. Dan aku bener-bener suka itu sama klepon. Jadi untuk ratingnya 10/10. Selanjutnya ini ada kue putu ayu. Nah sebenarnya aku tuh suka sama kue putu ayu, tapi sayangnya yang ini kelapanya terlalu tua. Jadi kasar banget gitu. Jadi untuk ratingnya 8/10. Selanjutnya yang terakhir ada dadar gulung. Untuk isiannya ini adalah kelapa dicampur gula merah. Untuk rasanya itu mirip-mirip sama klepon, tapi tetap ada bedanya, kan mirip doang. Jadi untuk rating jajanan edisi anak kos part 2. Halo semuanya, jadi ini dia jajanannya. Di sini aku beli makanan basah dan juga makanan kering. Untuk total semuanya 100.000. Oke, yang pertama ini ada telur mini. Untuk harganya 10.000 per porsi. Dan ini tuh bener-bener full. Untuk rasa telurnya gurih. Sedikit campuran daun-daunan, kalau nggak salah daun bawang ataupun kol gitu. Tapi di sini ada yang kurang aku suka, yaitu sausnya karena menggunakan saus biasa. Dan ya aku lebih suka kalau tanpa saus. Untuk ratingnya 7,5/10. Oke, selanjutnya ini ada pentol keriting. Untuk harganya masih sama, yaitu 10.000 per cupnya. Dan sepertinya emang 10.000 sih semuanya. Nah untuk pentol keriting ini menurut aku rasanya biasa aja. Tapi ternyata di sini ada pentol besarnya yang nggak aku tahu. Dan rasanya itu beda sama pentol kecilnya karena ini ada sedikit urat-uratnya gitu. Juga ada tambahan seledri dan daun bawang. Jadi untuk rating bakso keritingnya 8/10. Oke, selanjutnya ini ada siomay. Salah, ini adalah cilok karena ini aci dicolok. Jujur itu ciloknya bener-bener enak karena acinya tuh pas nggak alot gitu dan bumbunya bener-bener medok karena menggunakan bumbu kacang. Bawang itu banyak banget, jadi untuk ratingnya 9/10. Kemudian ada dimsum, ya sama lagi harganya 10.000. Untuk isiannya ada 6. Lagi-lagi untuk sausnya ini saus biasa dan aku kurang suka. Dan untuk dimsumnya sendiri ini menurut aku agak keras. Padahal aku udah berekspektasi tinggi terhadap dimsumnya bakal enak banget. Apa aku emang kurang suka sama teksturnya, tapi untuk rasanya ini bener-bener enak dan ngikan banget. Untuk ratingnya 7/10. Oke, selanjutnya ini baru siomay. Sianya kalau nggak salah ini ada kolnya juga. Dan untuk harganya 10.000 per porsinya. Jujur ini menurut aku siomay sih yang paling enak. Apalagi kubisnya tuh bener-bener melimpah. Teksturnya juga pas dan bumbunya tuh bener-bener medok banget. Jadi untuk ratingnya 9,5/10. Kebetulan jajanan yang kering masih ada, jadi kita lanjut part 2 sampai di sini aja. Bye bye. Rating jajanan edisi anak kos part 3. Halo semuanya, jadi untuk jajannya hari ini aku di Pantai Panjang Bengkulu. Untuk yang pertama ini aku beli buah lontar yang lagi viral itu. Untuk harganya itu satu buahnya 20.000 dan isinya ada 3. Kalau menurut aku nih lumayan mahal ya. Untuk rasanya ini menurut aku perpaduan antara kolang-kaling dan juga kelapa. Kalau teksturnya lebih ke kolang-kaling tapi versi lembutnya. Jadi rating dari aku 7/10.
Kemudian aku beli churros di harga 10.000. Dan jujur aja ini first time aku nyobain churros. Dalam pikiran aku churros itu tuh kayak keras, tapi ternyata ini tuh lembut dan lunak gitu. Untuk rasanya menurut aku sih mirip sama pukis, manis lembut, tapi kalau misalnya kebanyakan ya agak enek gitu. Jadi rating dari aku 7,5/10. Selanjutnya aku beli odeng, tapi ini digoreng, dan aku juga beli telur gulung. Untuk odengnya ini 5.000 dapat 2 dan telur gulungnya 1.000-nya 1, jadi 5.000 dapat 5. Tahu kenapa ini sausnya menyerap ke telur gulungnya jadi kurang kerasa. Untuk rasa odengnya sih ya rasa odeng, cuma agak berminyak karena digoreng. Jadi menurut aku lebih enak odeng dikuahin daripada digoreng. Untuk telur gulungnya ini telur gulung yang versi basah, nggak terlalu kering, dan aku suka yang basah daripada yang kering. Karena menurutku lebih creamy aja kalau yang basah. Kalau kering itu kayak seret aja gitu. Jadi rating odeng dan telur gulungnya 7,5/10. Oke lanjut, ini aku beli es coklat di harga 5.000, udah dapet sama rotinya. Ini minum esnya udah 2 jam dari aku beli tadi, dan itu masih manis. Menurut aku untuk rasa es coklatnya ini berasa coklatnya, tapi karena pakai coklat bubuk jadi agak greasy gitu di tenggorokan. Ya namanya juga harga 5.000-an ya. Kalau misal mau pakai yang high coklat gitu ya agak mahal pasti. Jadi untuk ratingnya 8,5/10. Selanjutnya aku beli rujak. Untuk kalian orang Bengkulu pasti tahu ya deretan rujak di Pantai Panjang. Untuk harga rujaknya ini 10.000 per mikanya. Menurut aku ini tuh worth it banget karena bumbunya tuh bener-bener enak, medok, dan juga tuh banyak banget. Untuk buah-buahnya ini segar karena tadi sempat aku masukin kulkas. Jadi rating dari aku 9,5/10. Oke, selanjutnya aku beli croffle. Untuk croffle-nya 10.000 dapat 2. Dan saran dari kawan aku kalau makan croffle coba aja pakai es krim, dan ternyata emang enak banget. Apalagi dingin campur anget. Tapi sayangnya croffle-nya udah nggak anget lagi. Kalau misal disuruh pilih churros atau croffle, aku pilih croffle-nya. Jadi untuk rating croffle-nya 9,5/10. Oke, yang terakhir ini aku beli nangka. Karena di Pantai Panjang tuh bener-bener banyak banget yang jualan nangka. Untuk nangkanya ini aku beli 8.000 dapat 4. Ini nangkanya warnanya emang bener-bener cantik, tapi menurut aku lebih enak nangka yang warna kuning karena lebih lembut. Ini tuh agak keras gitu, dan juga untuk rasanya nggak terlalu manis. Jadi rating dari aku 8,5/10. Sampai di sini aja, bye bye. Rating jajanan edisi anak kos part 4. Jadi kali ini aku jajan di sekitaran Uinfast Bengkulu. Yang pertama aku beli bakso Buyan. Untuk harganya cuma 5.000 udah dapet 1 porsi bakso dengan kuah pedas. Untuk rasanya menurut aku standar seperti bakso ayam pada umumnya, tapi yang bikin menarik itu ciri khas dari kuah pedasnya. Dan untuk isian baksonya ini cincangan daging ayam. Jujur makan bakso pedas mana masih panas di siang hari itu bikin garuk-garuk kepala. Jadi rating dari aku 8/10. Kemudian aku beli es krim puding. Untuk harga per cupnya ini cuma 5.000. Nah kalau di tempatku es krim puding ini namanya es tuntung. Bedanya kalau es tuntung nggak ada tambahan tapai ketan, puding, dan juga roti. Jujur sebenarnya es krim puding tuh enak banget, tapi entah kenapa setelah makan es krim puding itu pasti batuk dan gatel banget tenggorokan. Jadi rating dari aku 7,5/10. Selanjutnya aku beli sempol ayam. Untuk harganya 1.000 per tusuknya. Nah menurut aku untuk tekstur sempolnya ini pas banget, nggak kekerasan dan juga nggak kelembekan. Dan untuk rasa ayamnya menurut aku lumayan berasa, tapi yang lebih berasa lagi tuh baluran dari telurnya yang menambah kegurihan dari sempol ini. Jadi untuk ratingnya 8/10. Selanjutnya ini aku beli di Pagar Dewa, yaitu es dawet durian. Untuk harga perbungkusnya ini 10.000. Memang ini nggak ada durian utuhnya gitu, tapi ini bener-bener berasa banget duriannya. Jadi duriannya itu kayaknya udah disuir-suir kecil-kecil gitu. Untuk penyinta durian pasti suka banget sama es dawet ini, karena memang rasa duriannya itu kerasa banget dan manisnya juga pas banget. Jadi rating dari aku 9/10. Oke, selanjutnya aku beli siomay hoki, dan kali ini aku beli 10.000. Entah kenapa kalau makan siomay aku lebih milih sayurnya dibanding isi lainnya. Dan untuk sambal kacangnya menurut aku ini nggak terlalu medok dan dominan rasa manis gitu. Untuk siomaynya menurut aku kurang rasa ikannya. Bahkan menurut aku ini tuh kayak kebanyakan aci gitu, jadi lebih kayak ke bakso aci ataupun cilok. Jadi rating dari aku 6,5/10. Selanjutnya aku beli rujak jambu kristal. Untuk harga per porsinya ini 10.000 udah dapat banyak banget. Nah karena di etalase jambu kristalnya ini dikasih es, jadi ini lumayan dingin dan seger banget. Apalagi jambu kristalnya ini manis banget. Jadi rating dari aku 9/10. Rating jajanan edisi anak kos part 5. Jadi sebenarnya aku jajan di unit belakang, tapi untuk takoyakinya aku beli di Sawah Lebar. Dan harga takoyakinya ini 14.000 satu porsinya. Dan jujur ini first time aku makan takoyaki, dan ini tuh bener-bener enak banget. Oktopusnya itu bener-bener besar dan kenyal banget. Apalagi saus sama mayonesnya itu nggak bikin enak sama sekali. Jadi rating dari aku 9,5/10. Ini saking enaknya sampai joget-joget gitu ya. Jadi untuk kalau orang Bengkulu wajib banget cobain takoyaki ini.
Oke, selanjutnya aku beli corn dog mozzarella dengan lumuran coklat dan taburan Oreo. Untuk harganya satunya ini 10.000. Jujur ini tuh sebenarnya coklatnya nggak bikin sakit tenggorokan dan nggak bikin enak gitu. Dan corn dognya ini juga lembut banget, tapi sayangnya nggak ada mozzarellanya. Ini udah aku makan sampai dalam-dalam ternyata kopong. Aduh, mozzarellanya kemana ya? Jadi untuk ratingnya 7/10. Oke, lanjut. Kali ini beli manisan dondong, sebenarnya bukan di uni belakang, tapi ini jalan menuju uni belakang. Untuk harga manisan kedondongnya ini 5.000. Menurut aku ini kedondongnya masih agak keras. Mungkin karena yang dipakai kedondong muda ya. Dan nggak masem, lebih ke manis aja gitu. Jadi untuk ratingnya 8/10. Selanjutnya aku beli street food Korea. Untuk isiannya aku ambil sendiri, ada odeng, dumpling, dan juga bakso. Untuk kuahnya ini bulgogi campur samyang. Dan total semuanya ini hanya 14.000 rupiah. Dan jujur ini tuh murah banget. Mana kuahnya tuh enak banget. Mana kuahnya ini tuh pedes manis dan tadi sempet aku panasin juga. Ini bener-bener enak banget dan seger gitu. Jadi ratingnya 9/10. Nah, di sini siapa lagi asik-asiknya makan yang berkuah-kuah? Kacamata berembun. Apalagi waktu pakai masker. Kalau aku nggak pernah lagi berembun semenjak aku ketemu suatu produk dari Afterblend. Jadi ini tuh semprotan anti embun dan juga pembersih kacamata dan memiliki ketahanan 12 jam. Dan yang paling aku suka, produk ini memiliki aroma seperti parfum. Untuk varian aromanya ini ada 3, Black Opi, Pure Musk, dan juga Yellow Juma. Oke, lanjut. Tadi kan beli corn dog yang coklat. Nah, kali ini yang saus mozzarella. Dan masih di tempat yang sama. Dan lagi-lagi ini mozzanya nggak ada. Ada sih yang ini, cuma nggak meler. Apa karena udah dingin ya? Ya sudahlah, untungnya aja corn dognya ini lembut dan nggak keras sama sekali. Jadi rating dari aku 7,5/10. Oke, selanjutnya aku beli jasuke. Ini harganya cuma 5.000-an sebanyak ini. Tapi sayangnya menurut aku ada yang kurang, yaitu kejunya. Dan susunya juga ini terlalu cair. Tapi ya karena harganya 5.000, harap maklum aja ya. Jadi untuk ratingnya 8/10. Oke, selanjutnya aku beli krepes. Adalah jajanan yang digandrungi segala umat. Enggak pun. Oke, lanjut. Ini tuh krepesnya aku beli di harga 5.000 karena aku ambil topping yang variannya cuma durian aja. Nah, ini udah aku diamin selama 2 jam tapi masih tetap crunchy dan krenyes-krenyes sama aja ya. Jadi rating dari aku 8,5/10. Sampai di sini aja. Rating jajanan edisi anak kos part 6. Halo semua, jadi untuk jajanan pertamanya aku beli martabak. Nah, yang bikin aku kaget ini harganya cuma 5.000. Jadi untuk variannya aku pilih varian Srikaya Pandan. Menurut aku ini benar-benar murah banget, apalagi martabaknya tebel dan isiannya tuh nggak pelit sama sekali. Cuma minusnya ini nggak anget lagi karena ini kan emang di display gitu ya. Dan untuk olesan di atasnya itu biasanya kan ada margarin dan susu kental manis. Nah, ini tuh nggak ada, jadi kayak ada yang kurang gitu ya. Maklum lah harganya cuma 5.000 ya. Tapi tetap aja itu benar-benar murah banget, worth it lah untuk anak kuliah. Jadi rating dari aku 8/10. Selanjutnya aku beli bakso bakar, tapi kebanyakan ini ampela sama ati bakar sih. Entah kenapa kalau misalnya beli bakso bakar aku lebih milih yang kayak ampela, ati, usus gitu-gitu sih. Ya namanya juga selera. Nah, untuk bumbunya ini tuh bener-bener enak banget. Pedesnya kerasa, bumbu kacangnya kerasa, apalagi smokinya itu kerasa banget. Karena memang tadi dibakarnya tuh lumayan lama sih. Jadi rating dari aku 9/10. Selanjutnya untuk minumnya aku beli alpukat kocok. Untuk harganya 5.000 rupiah saja. Jujur itu esnya banyak banget. Jadi waktu masuk tenggorokan tuh dingin banget. Seger banget. Apalagi alpukatnya berasa, susunya berasa, dan gak kepanisan sih yang paling penting. Jadi rating dari aku 8,5/10. Oke, sebelum kita lanjut ke makanan selanjutnya, ini aku tuh pengen banget beli martabak telur, tapi nggak nemu-nemu. Jadi aku beli kebab aja. Untuk kebabnya sebenarnya tuh enak banget, tapi entah kenapa ini berminyak banget. Lagi waktu pertama kali buka, minyaknya banyak banget. Nah, kalau kebab aku tuh lebih suka sausnya dicampur langsung daripada sausnya dipisah. Karena kalau misalnya dipisah itu dikit banget. Kebetulan yang ini tuh dipisah, jadi kayak kurang aja gitu dalamnya. Jadi rating dari aku 7,5/10. Oke, selanjutnya aku beli gorengan. Ini 5.000 dapat 4. Ini tahu pedas bener-bener kecil banget. Dan menurut aku juga nggak pedas sama sekali. Untuk tahunya juga agak masem sih. Jadi rating dari aku 6/10. Nah, kemudian untuk tahu isinya, ini isinya bihun. Entah kenapa aku kurang suka kalau misalnya gorengan tahu isinya bihun. Lebih suka yang sayuran aja. Jadi rating dari aku sama aja 6/10. Sampai di sini aja. Bye.